kapasitas petani dalam memahami serta mengadopsi inovasi dan teknologi pertanian modern, serta membangun jejaring komunikasi antar pemangku kepentingan penyuluh dan petani. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami. Sebagai komitmen kami untuk menjaga baik Bapak Ibu, untuk menjaga integritas dan profesionalisme kami dalam setiap layanan yang diberikan, kami sampaikan bahwa BRMP menolak segala bentuk gratifikasi, baik berupa uang, barang, diskon, atau fasilitas atau pemberian lainnya dalam bentuk apapun. Kami juga menegaskan bahwa seluruh layanan di BRMP tidak dipungut biaya di luar ketentuan resmi yang berlaku. Apabila Bapak Ibu menemukan praktik yang tidak sesuai, kami menghimbau untuk tidak ragu melaporkan melalui kanal resmi yang tersedia. Mari kita wujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegrasi. Baik Bapak Ibu, sebagai wujud syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, serta agar seluruh rangkaian kegiatan Smart Tani hari ini berjalan dengan lancar, serta memberikan manfaat luas bagi kemajuan pertanian dan membawa keberkahan bagi kita semua, mari kita awali kegiatan ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang beragama Islam, mari kita membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridhonya untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, untuk lancarnya kegiatan hari ini kami sampaikan beberapa ketentuan selama acara ini berlangsung, bahwa program Smart Tani dapat disaksikan juga di saluran YouTube kami di BRMP PKH, kemudian tautan daftar hadir dan latar belakang chat kami. Link daftar hadir akan ditutup 10 menit sebelum acara berakhir. Sedangkan sertifikat dan materi akan dibagikan melalui link microsite yang akan disampaikan oleh panitia melalui kolom chat kami. Dan sertifikat akan diproses maksimal 1 hari kerja. Bapak Ibu agar secara berkala memeriksa link microsite kami ya. Dan peserta yang mengikuti melalui Zoom diharapkan mengaktifkan kamera, kemudian menonaktifkan mikrofon Bapak Ibu saat tidak sedang berdialog dengan kami, dan menggunakan latar belakang virtual yang telah kami sediakan. Sesi tanya jawab akan dipandu oleh moderator. Penanya akan menggunakan, silakan menggunakan fitur raise hand Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada kami. Dan peserta juga diharapkan memperhatikan etika dalam memberikan komentar, baik pada kolom chat di Zoom kami maupun di live chat YouTube kami. Baik Bapak Ibu, sebagai bentuk rasa cinta tanah air dan penghormatan kepada bangsa dan negara, sebelum acara ini berlangsung, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu, kami mohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi bandung hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah air. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk
Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu mohon duduk kembali. Baik, selanjutnya Bapak Ibu mungkin dari kita semua ada yang sudah pernah mendengar tentang BRMP ruminansia kecil, tapi mungkin ada juga yang belum pernah mengetahui apa itu dan siapa itu BRMP ruminansia kecil. Untuk itu, kami akan mengajak Bapak Ibu Sobat Tani untuk menyimak penayangan video profil BRMP ruminansia kecil. Mari kita saksikan bersama. BRMP Ruminansia Kecil atau Balai Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan secara teknis dibina oleh Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan. Didirikan sejak tahun 1985 dengan nama Subbalai Penelitian Ternak, langkah demi langkah perubahan terus ditempuh. Kini, BRMP Ruminansia Kecil hadir mendukung inovasi dan kemajuan peternakan Indonesia. Dengan luas kebun percobaan mencapai 34 hektar dan 16 unit kandang percobaan, Ruminansia Kecil memiliki ternak kambing dan domba sejumlah 1.510 ekor untuk IP2MP C Putih dan 702 ekor untuk IP2MP Bogor. Dari kandang dan kebun percobaan, inovasi dan teknologi peternakan juga didukung oleh pabrik pakan mini yang menghasilkan pakan komplit ekonomis, pemenuhan pakan mandiri, serta formula untuk indukan dan lepas sapi. Untuk memastikan kualitas mutu pakan, kami menyediakan pengujian di Laboratorium Nutrisi Pakan Ternak yang telah terakreditasi. Beragam hijauan pakan unggul juga terus dikembangkan sebagai fondasi produktivitas ternak. Inovasi yang dihasilkan kemudian dihimpun menjadi sumber literasi dan pembelajaran bagi dunia peternakan. Dengan semangat modernisasi dan dedikasi untuk melayani, kami percaya bahwa setiap inovasi dan pengetahuan yang dibagikan adalah kontribusi nyata bagi kemajuan peternak, masyarakat, dan masa depan Indonesia. Baik, demikian Bapak Ibu tayangan profil singkat dari BRMP Ruminansia Kecil. Semoga dengan tayangan itu sedikit bisa memberikan gambaran kepada Bapak Ibu dan informasi tentang siapa kami BRMP Ruminansia Kecil. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya untuk membingkai acara ini menjadi lebih lengkap, sekaligus pembukaan kegiatan ini, mari kita dengarkan sambutan oleh Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan. Untuk itu kepada yang kami hormati Bapak Dr. Hewan Agus Susanto MSI, kami persilakan. Terima kasih. Semoga suara kami bisa terdengar dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para peserta Smart Tani,
Ini sangat luas sekali spektrumnya, baik yang ada di Kementerian Pertanian, baik yang ada di luar Kementerian Pertanian. Di sini saya lihat ada dari dinas provinsi, ada dari dinas kabupaten kota, ada dari para penyuluh, ada dari lembaga-lembaga lainnya, dari BRIN dan sebagainya. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Bapak Ibu, para peserta Smart Tani yang saya hormati. Pertama-tama tentu puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya, sehingga kita bisa berkumpul, bertemu dalam acara Smart Tani ini. Dan kami mengharapkan acara ini bisa memberikan manfaat, karena kami BRMP, khususnya BRMP Ruminansia Kecil, akan menyampaikan, akan memaparkan tentang kambing purga sebagai suatu hasil inovasi dari BRMP. Bapak Ibu yang saya hormati, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, mari kita mengenal lebih dekat, mendalami tentang kambing purga, keunggulan, sehingga nantinya akan bisa membantu dalam pemanfaatannya sebesar-besarnya untuk masyarakat, khususnya para peternak kita, sehingga mereka bisa menikmati, mengembangkan bibit ternak unggul. Kita bangga bahwa kambing, domba kita bisa mandiri, namun tetap harus kita tingkatkan terus dan kita bisa menjadi eksportir pada masa-masa yang akan datang ataupun sudah kita mulai sekarang ini. Kebanggaan kita harus memiliki kemandirian dalam memenuhi pangan dari sumber protein hewani, salah satunya adalah dari kambing ini, atau dari kelompok ruminansia kecil ini. Dengan para peserta yang spektrumnya sangat luas, tentu memberikan nilai tambah. Nanti masukan, mungkin ada usulan, mungkin ada pendapat dari publik, akan kami terima dengan sukacita untuk selalu meningkatkan kualitas produk-produk inovasi kita. Ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa kemajuan dan pembangunan yang lebih efisien, efektif, dan akan memberikan kemampuan nilai tambah dan peningkatan daya saing. Oleh karena itu, kami mohon peran aktif dari semua peserta acara ini akan memberikan perbaikan kesempurnaan untuk produk-produk inovasi dari BRMP, khususnya adalah pada ruminansia kecil yang pada hari ini kita akan bahas. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, acara Smart Tani pada pagi hari ini dibuka secara resmi dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapus atas sambutannya sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Bapak Ibu Sobat Tani dimanapun berada, semoga hari ini masih tetap semangat terus sampai acara ini berakhir ya Bapak Ibu. Saya ada sedikit pantun. Gadis Melayu manis senyumnya, lambat berayun anggun jalannya. Sebelum kita lihat tayangan utamanya, yuk kita ikuti dulu kuisnya. Nah, kami ada 2 pertanyaan Bapak Ibu yang bisa diikuti seluruh peserta. Yang ingin menjawab dan tahu jawabannya silahkan raise hand dan menjawab pertanyaan kami, sebutkan nama dan asalnya ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu yang berhasil menjawab dengan benar akan dapat hadiah dari kami, uang elektronik senilai Rp50.000. Siap ya Bapak Ibu? Pertanyaan pertama dari kami.
di mana lokasi BRMP ruminansia kecil berada. Silakan Bapak Ibu. Cepat sekali itu ya. Pak Baik Messi, DPK. Silakan Pak Baik, Bapak atau Ibu ya, mohon maaf. Silakan Pak atau Ibu. Tidak ada respon? Kita ke raise hand yang kedua. Ya? Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Halo, suaranya Oh, oke. belum bisa buka dari tadi. Iya. Oh, Ibu, maaf Ibu. Izin. Silakan Iya. Ibu, hampir saja udah angka ketiga. Kalau udah angka ketiga, Ibu langsung sudah kita tidak panggil lagi. Silakan Ibu jawabannya. Baik. Jawabannya ada di Bogor ya? Di Bogor ya Bu. Yakin Ibu jawabannya di Bogor? Yakin. Halo? Mohon maaf Ibu salah jawabannya kalau di Bogor. Ya, kita ke yang kedua, yang raise hand yang kedua. Mohon maaf Ibu Baik, salah ya jawabannya Bu. Silakan Ibu Linda. Baik, Mbak. Ibu Linda jawabannya Ibu silakan. No respon Ibu? Tidak ada respon? Kita hitung sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BRMP ruminansia kecil berada di Sai Putih, Sumatera Utara. Halo, Mbak. 1. Di Sai Putih, Ibu. Sumatera Utara, Mbak. Oke, jawabannya benar sekali Ibu. Kami benar. Nanti silakan tulis Putus. Putus-putus. Mohon izin Bapak Ibu, saya take over dulu sebentar. Ada kendala teknis di Sai Putih. Nah, untuk sementara kita menunggu, kami akan menampilkan video profil dari Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sambil menunggu koneksi dari Sai Putih. Terima kasih. Perjalanan besar dimulai dari satu titik konsistensi. Sejak 1974, kami telah meletakkan fondasi riset pertanian di Nusantara. Dari kekayaan intelektual Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian,
bertransformasi menjadi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, dan kini, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024, kami lahir kembali sebagai kekuatan baru. Kami tidak hanya berubah nama, kami memperluas peran. BRMP adalah integrator. Kami merakit teknologi unggul, mengadaptasi inovasi modern, dan mendampingi standarisasi dan penerapannya secara langsung di lapangan. Inilah cara kami beradaptasi untuk menghadirkan solusi masa depan. Kekuatan kami tersebar dari Sabang hingga Merauke. Didukung oleh 69 unit organisasi, mulai dari sekretariat, pusat perakitan di berbagai komoditas, 7 balai besar lintas komoditas dan sistem pendukung pertanian, hingga 33 balai besar penerapan modernisasi pertanian. Kami berdiri di atas 4.617 hektar kebun percobaan yang menjadi laboratorium alam terbesar. Dioperasikan oleh 3.723 profesional dari pengelola manajemen, perekayasa, penyuluh, pengawas benih, hingga ahli bioteknologi yang berdedikasi menciptakan kemajuan. Kami merakit varietas unggul untuk kedaulatan pangan, berfokus pada efisiensi dan hasil, menghadirkan benih masa depan untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hingga galur ternak. Melalui mekanisasi cerdas, kami memodifikasi teknologi dan pertanian presisi. Kami mengakselerasi teknologi pakan, vaksin, dan kesehatan hewan. Mengembangkan sistem veteriner modern guna memastikan protein bangsa terjaga melalui ternak yang sehat dan produktif. Kami menjaga bumi melalui teknologi rendah karbon, pemetaan sumber daya lahan yang akurat, serta otomatisasi pasca panen untuk meningkatkan nilai tambah hasil tani. Memperkuat program hilirisasi pertanian melalui peningkatan rantai nilai petani, serta dengan menguatkan kelembagaannya, kami membantu petani mengakses teknologi, pelatihan, dan informasi pasar. Memungkinkan mereka tidak hanya sebagai produsen, tetapi juga pengusaha yang mampu memaksimalkan potensi hasil pertanian. Dengan dukungan BRMP, setiap petani berpeluang untuk lebih berdaya saing dan sejahtera. Kepercayaan adalah kunci. Dengan 160 laboratorium di seluruh Indonesia, kami menyediakan layanan pengujian kimia, bioteknologi, hingga marka molekuler. Kami bangga telah menghasilkan 92 RSNI yang kini menjadi SNI. Dalam penerapannya, didukung oleh 4 LS Pro dan lembaga pemeriksa halal, kami menjamin keamanan serta standar mutu bagi produk dan layanan demi melindungi produsen dan konsumen. Setiap inovasi yang dirakit, setiap layanan yang diberikan, bermuara pada satu tujuan: memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian merakit inovasi, memperkuat modernisasi.
Baik, Bapak Ibu, mohon maaf, kami ada sedikit kendala teknis, tapi saat ini sudah kembali berjalan normal. Tadi Ibu Linda ya, Ibu Linda sudah berhasil menjawab dengan benar. Silakan Ibu Linda sampaikan nama dan nomor telepon di chat kami ya Bu, nanti akan dihubungi oleh tim kami. Kita ada satu lagi pertanyaan, Bapak Ibu silahkan dijawab. Raise hand yang tahu jawabannya. Siapa nama Kepala BRMP Ruminansia Kecil saat ini? Silahkan Bapak Ibu. Baik, Pak Anas Dermawan, silahkan Pak Anas jawabannya. Pak Anas, silakan di-unmute dulu Pak. Pak Anas, silakan direspon. Siapa Pak nama Kepala BRMP Ruminansia Kecil saat ini Pak Anas? Izin, namanya Pak Muhammad Syawal Hasibuan, SPT MSI. Oke, baik. Kayaknya kenal banget ini sama Pak Anas. Sama Pak Syawal nih kayaknya. Pak Anas ya. Baik, jawaban Pak Anas benar. Jadi berhak dapat hadiah dari kami uang elektronik sebesar Rp50.000. Tolong disampaikan Pak nomor handphone dan namanya ya Pak. Nanti akan dihubungi oleh tim kami. Baik, Bapak Ibu, pepatah lama mengatakan tak sayang, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jika ingin kenal dan makin sayang, kami ajak semua untuk menyimak acara utama kita. Oke, sesuai dengan tema Smart Tani kita di season hari ini yaitu Burka si Kambing Sultan, kenali keunggulan dan potensi bisnisnya. Jadi kami akan mengajak Bapak Ibu Sobat Tani mengenal kambing Burka yang mungkin sebagian dari Bapak Ibu sudah pernah mendengar, bahkan sudah pernah langsung praktek atau saat ini sedang memelihara kambing Burka. Mari kita sama-sama berbagi informasi dan jangan ragu untuk berbagi pengalaman dan pandangannya. Tapi kita tidak akan bahas sendiri Bapak Ibu, di tengah-tengah kita sudah hadir the one and only Kepala PLT, Bapak Kepala PLT Balai BRMP Ruminansia Kecil, Bapak Muhammad Syawal, SPT MSI sebagai narasumber. Silakan Bapak bergabung bersama kami, Pak. Baik, Assalamualaikum Pak Syawal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Sebagai kepala pasti banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan ya Pak ya? Banyak sekali pasti. Insyaallah. Tapi tetap semangat, hari ini kita berbagi ya Pak. Insya Allah Sebagai semangat. Tugas kita utama melayani masyarakat, ini adalah bentuknya salah satunya kita memberikan informasi apa yang kita miliki begitu. Ya, tepat sekali, Baik Bapak Ibu, untuk memperkenalkan sedikit narasumber kita hari ini, Bapak Muhammad Syawal SPT MSI, saat ini adalah PLT Kepala Balai Perakitan dan Modernisasi Peternakan Ruminansia Kecil, dan beliau memiliki kompetensi utama di bidang reproduksi ternak. Beliau bergabung di Kementerian Pertanian di tahun 2008, pada saat kelitbangan beliau adalah sebagai peneliti pertama dan muda, kemudian beliau memiliki pengalaman yang lama dan luas di Divisi Humas dan Kerjasama. Tentunya sudah banyak sekali berinteraksi dengan masyarakat ya Pak, banyak sekali pengalaman bagaimana kita membangun kerjasama dengan para peternak-peternak dan dinas-dinas terkait ya Pak. Baik, Bapak Ibu, tanpa berlama-lama kita akan menyaksikan paparan dan penjelasan dari narasumber kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Ibu Moderator, Bu Ari, yang memandu acara kita. Yang kami hormati Bapak Kepala Kapus Peternakan Kesehatan Hewan yang telah mengalokasikan waktunya membuka acara kita di pagi hari ini, yang mewakili Bapak Kepala Badan. Kemudian Bapak Ibu tim
BRMP dan BRMP PKH yang sudah bersusah payah untuk melakukan ataupun pelaksanaan acara ini, dan juga tim kita yang ada di Rumah Indonesia Kecil. Terima kasih banyak. Eh, ini sudah dilakukan kegiatan yang keempat ya. Ya, Baik, Eh, Bapak Ibu. sebelum Iya. ini ada pertanyaan dulu ya, Pak. Kita Oh awali iya, dulu ya, Pak. silakan ya. Sebetulnya kita sudah, tadi saya sampaikan ke Bapak, banyak tuh sudah kita bekerja sama dengan peternak, pengalaman kita sudah banyak, dan kita tahu masyarakat Indonesia itu sebetulnya sangat umum sekali kita melihat kalau daerah-daerah itu beternak begitu, Pak. Tetapi apakah sudah optimalkah yang kita peroleh begitu, sesuaikah yang dengan kita inginkan? Sebetulnya seperti apa sih, Pak, kondisi industri peternakan khususnya di Rumah Indonesia Kecil saat ini? Oke. Iya, Bu Ari, seperti yang sudah banyak kita ketahui di lapangan, saat ini peternakan khususnya peternakan kambing ya di Indonesia sebenarnya sangat banyak peminatnya. Ya, kemudian namun kondisi ini banyak peternak kendala di genetiknya, ya di genetik ataupun di kualitas ternaknya gitu. Sehingga membutuhkan ternak atau jenis ternak yang kualitasnya bagus dengan biaya yang murah dan mudah dipelihara, mendapatkan daging yang optimal begitu. Berarti salah satunya dari bibit ternaknya ya, Pak? Dari bibit ternak. Kita punya banyak ternak lokal gitu, tapi performanya ternyata tidak seperti apa yang kita inginkan. Iya, betul sekali. Kemudian apa sebetulnya yang kita inginkan itu, Pak? Seperti apa ternak yang kita inginkan untuk bisa menjawab tantangan tadi? Iya, yang kita inginkan itu salah satunya itu memiliki fertilitas yang tinggi ataupun yang disebut dengan kesuburan yang bagus begitu ya. Kemudian juga produksi bobot badannya itu sangat cepat gitu ya. Artinya bobot badannya itu setiap harinya pertambahannya cukup bagus begitu. Kemudian juga yang paling utama itu juga adaptif terhadap lingkungan yang ada di Indonesia ini. Karena kalau dia tidak adaptif tentu akan mudah kena penyakit ya, Bu Arya. Selain itu juga di peternak itu membutuhkan jenis ternak itu yang memiliki efisien dalam penggunaan pakan ya. Kemudian selain itu juga memiliki karkas yang bagus, yang tinggi, sehingga keuntungannya itu bisa lebih cepat begitu dibanding ternak-ternak lainnya begitu. Baik, berarti kita berikan effort gitu ya, Pak. Kita beri makan dan sebagainya. Kalau bibitnya tidak mendukung, jadi keuntungan yang diperoleh itu tidak sebanding dengan yang kita keluarkan. Betul sekali, Pak. Nah, apakah kemudian Burka ini bisa gitu, Pak? Iya, jadi kita di sini ya sudah dilakukan penelitian dan sudah dirintis sejak tahun 1998, namanya kambing burka. Nah, kambing burka ini merupakan kambing pedaging unggul saat ini. Ya, jenis pedaging yang ada di Indonesia, yang mana ini dihasilkan oleh Kementerian Pertanian, ya. Kemudian lebih tepatnya tentunya di sini di Seputih ya. Tadi ada yang jawab di Bogor, kita ini di Seputih. Tepatnya itu Desa Seputih, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang gitu. Nah, ini sudah dirintis tadi sejak 98 dan dia sampai dilepas itu tahun 2020 ya. Cukup lama ya, Pak? Cukup lama, cukup lama. Ya karena memang untuk menghasilkan bibit yang bagus ya, yang ada seperti yang kita inginkan tadi kan, memiliki fertilitas gitu ya, memiliki adaptif dan juga produksi bobot badannya cukup bagus begitu. Panjang tapi hasilnya bagus insya Allah. Ya. Dan saat ini sudah banyak ya, dan artinya sudah diakui ya, dan juga kambing burka ini sudah memiliki SNI ya. Tahun 2023 kita sudah buat SNI-nya. Nah, bagaimana
BRMP ruminasi kecil ini membentuk dan menghasilkan kambing burka ini? Prosesnya seperti apa itu, Pak? Iya, kambing burka ini seperti yang tadi bersilangan antara bur sama kacang gitu ya, kambing lokal. Nah, sebelumnya kita kenal dulu nih, kambing bur ini apa sih gitu ya, ketuanya. Nah, kambing bur itu ya kambing yang berasal dari Afrika Selatan. Oke. Ya, kemudian dia merupakan kambing pedaging yang diakui oleh dunia, yang merupakan kambing terbaik di dunia sebagai pedaging, dan keunggulan utamanya pertumbuhan sangat cepat, produksi daging sangat tinggi, dan karkasnya cukup unggul begitu. Yang jantan dewasa saja itu bisa mencapai 100 sampai 135 kg. Oke. Nah, sementara kalau yang induk dewasa 90 sampai 100 kg ya. Cukup besar ya. Ini kan kambing dari luar ya, Pak? Iya, kambing dari luar memang ini. Kemudian kita taruh di Indonesia itu kira-kira seperti apa itu, Pak? Nah, itu. Jadi ternyata ketika kambing bur murni ini kita pelihara di Indonesia, pengalaman kita di sini, mungkin pengalaman peternak yang lain berbeda ya, tapi kita yang ada di sini, meski unggul secara genetik, kita juga ada beberapa hal ya kendalanya. Yang pertama tentu karena ini dari luar, harga bibitnya sangat mahal ya. Nah, bibitnya sangat mahal, pengadaannya juga sangat sulit, butuh proses yang cukup panjang SOP-nya. Kemudian dia belum adaptif terhadap iklim kita di Indonesia. Nah, itu belum adaptif dengan Indonesia sehingga ya tentu ini rentan ya terhadap beberapa penyakit, pertumbuhannya berkurang begitu. Kemudian selain itu karena ini kambing dari luar, Bu Ari, ini membutuhkan manajemen sama dengan yang di luar negeri seharusnya begitu. Sementara kan peternak kita itu manajemennya mungkin belum sama dengan yang ada di luar negeri begitu. Nah, sehingga ini rentan terhadap yang disebut dengan sistem yang masih tradisional di Indonesia begitu. Berarti performance-nya bur ini di luar, kalau di kita ternyata tidak seperti itu. Iya, begitu kondisinya. Dari lingkungan kita. Ya. Iya. Kemudian jantannya bur, betinanya adalah kacang. Nah, ini kambing kacang nih kita kenal tetuannya. Keunggulan kambing kacang ini kambing lokal ya, dan yang kita ketahui semua ya, nih Bapak Ibu peternak juga, saya kira ini sudah sangat dekat dengan kita kambing kacang ini. Kemana kita pergi, saya kira ini selalu ada, gitu ya. Nah, dan inilah kambing yang cukup unggul. Unggulnya itu di bidang adaptifnya, makanya dia selalu ada di setiap daerah. Nah, dia adaptif, kemudian juga tahan terhadap alam, terhadap penyakit gitu ya. Fertilitas tinggi, subur dia punya anak, kemudian mampu dengan pakan yang sederhana. Nah, namun kelemahannya pejantan saja dia hanya bisa mencapai 25 sampai 35 kg. Ya, sedangkan betina hanya 20 sampai 25 kg. Nah, itu kelemahannya begitu. Kemudian akhirnya kita melakukan perakitan ya. Makanya dirakit ini tadi saya sampaikan sejak 98 ini senior-senior kita yang melakukannya pastinya ya. Dan dengan adanya mengapa kambing bur dan kacang disilangkan gitu ya. Nah, karena persilangan dua bangsa inilah nanti yang kita harapkan bisa performanya itu bisa melampaui rata-rata dari performa tetuanya begitu. Seperti yang kita lihat ini di layar ya, Bapak Ibu. Kambing bur dia memiliki cepat pertumbuhannya gitu ya. Kemudian karkasnya tinggi dan bobot lahirnya besar. Nah, sedangkan kambing kacang keunggulannya itu adaptif terhadap tropis ya, tahan terhadap penyakit dan subur. Nah, ketika kita lakukan ataupun setelah dihasilkan kambing burka, dia memiliki sifat unggul yang keduanya ini Bu Ari, yaitu pertumbuhannya cepat, adaptif, karkasnya tinggi dan efisien dalam penggunaan pakan begitu. Berarti muncul yang kualitas-kualitas bagusnya gitu ya, burka ini. Iya. Sifat-sifat unggulnya terkumpul semua di burka ini. Nah, alhamdulillah. Dan ini Bu Ari sudah di SK-kan ya, dilepas sebagai rumpun kambing burka Galaxy Agrinak, rumpun baru tentunya tahun 2020 ya. Ini nomornya nih kita lihat ini 08 garing KPTS garing PK titik 040 bisa di-download ya Bapak Ibu ya. Garing M garing 1 garing 2020 ya.
Berarti nama lengkapnya sebenarnya Burka Galaxy Galaxy Agrinak, gitu. sebenarnya itu. Dan sebenarnya dia bukan kambing bur, bukan kacang ya Pak. Betul. Dia punya bangsa baru sebetulnya ya. Iya. Karena di peternak tuh banyak tuh Pak yang silangkan kemudian dia cross supaya lebih banyak darah burnya. Burnya. Kalau di kita sebenarnya tidak, dia sebenarnya bangsa baru gitu. Iya. Apa Iya. nih Pak keunggulannya kalau Iya. nggak kita sebut kambing sultan gitu? Iya betul. Ini kita sampaikan ke teman-teman bahwa ini kambing burka dan kambing sultan. Begitu ya. Kita harus memberikan informasi bahwa inilah dia Bapak Ibu salah satu yang kita lihat dari pertambahan bobot badannya berat lahir saja kambing kacang itu hanya 2 kilo ya. Sedangkan kambing burka itu bisa sampai 3 kilogram. Sementara pada umur 3 bulan itu kan mendekati prasapih ya. Nah, itu yang kambing kacang hanya mencapai 8,7 kilogram. Sedangkan kambing burka sudah mencapai 12 kilogram. Pada umur 12 bulan ataupun 1 tahun, ini sudah mencapai 34 kilogram. Sementara kambing kacang itu baru 20 kilogram gitu ya. Jadi memang unggul sekali ya dibanding kambing kacang, kambing lokal kita. Ya kalau dilihat dari tampilan ini sebetulnya data ini di atasnya kacang ya Pak ya. Iya betul. Bobot lahir nih Pak, ini kan penting ya kalau bobot lahir di ternak itu kalau lebih berat lahirnya lebih bagus gitu Pak. Betul. Bobot lahir itu menentukan juga untuk pertambahan bobot badannya setiap hari pastinya. Sangat berpengaruh. Nah itu kita lihat ini pertambahan bobot hariannya, tingkat pertumbuhan anak kambing burka masa prasapi itu bisa mencapai sebesar 118 gram per hari. Ya, dan jauh lebih tinggi dibandingkan pada kambing kacang yang hanya sekitar 52 sampai 70 gram per hari. Ya. Kita lihat juga di tabel, tingkat pertumbuhan anak kambing burka masa pasca sapi juga lebih tinggi dibandingkan kambing kacang. Ya. Umur 3 sampai 6 bulan aja, burka 70 sampai 98 gram. Ya. Sementara pada kacang ataupun lokal ya, ini mudah-mudahan Bapak Ibu yang menyimak kacang itu udah tahu ya, karena kan kacang itu bahasa kita yang mungkin insan peternak begitu ya. Nah, kemungkinan di tempat lain namanya mungkin beda-beda begitu ya. Jadi kambing kacang itu kambing yang tadi sudah ada gambarnya ya Bapak Ibu ya. Nah, umur 6 sampai 9 bulan itu burka sudah mencapai 64 sampai 86 gram. Nah, yang kacang 57 gram ya. Jadi ini kenaikannya Pak, kenaikan cukup. Begitu juga umur 9 sampai 12 bulan atau sampai 1 tahun. Ya, jauh bedanya. Cukup jauh ya Pak. Cukup jauh. Jadi kita pelihara dengan yang sama, gitu, pakan yang sama, ternyata burka jauh mengungguli yang kacang. Iya, betul sekali Bu Arif. Iya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, selain juga bobot badan, ini kambing burka yang kita sebut sebagai kambing sultan ini juga memiliki adaptif terhadap lingkungan kita yang tropis ya. Indonesia kan di garis khatulistiwa ya Bu Arya dan cukup panas ya. Kemana kita kondisinya panas begitu. Nah, makanya kita hasilkan tadi bibit kambing yang adaptif itu dari kacang tadi gitu ya. Gen dari kacang itu toleransi pada temperatur yang tinggi, suhu tinggi 28 sampai 35 derajat Celcius tanpa penurunan performa. Jadi di suhu yang tinggi pun performa dia tidak turun, gitu, stabil dia gitu. Nggak manja gitu ya Pak? Gimana? Nggak manja kambingnya ya? Iya, nggak manja. Nah gitu kan. Ada kan beberapa ternak yang lain itu manja dia. Harus ya itulah unggulnya kambing burka ini, dia sudah dapat sifat genetiknya. Kemudian juga di tempat yang lembab juga tidak menghambat pertumbuhan. Rata-rata kan di tempat yang lembab ini gampang kena penyakit ya Bu Arya. Penyakitnya macam-macam lah kalau lembab ya, banyak virus, banyak bakteri-bakteri yang berkembang kan. Nah, burka ini cukup eksis dia di tempat yang lembab. Juga cocok untuk sistem semi intensif ya, semi intensif kan peternak kita itu banyak yang juga terkadang kalau dia apa namanya ya, malas gitu ya. Nah, sebenarnya nggak boleh malas ya. Nah, itu dibiarkan saja begitu ya. Dan ada juga di kandang terus begitu. Sehingga ini sebenarnya lebih cocok semi intensif ya. Sebenarnya ya lebih bagusnya begitu.
Tapi ini kembali kepada kondisi si peternak masing-masing. Intinya kan Oke. kita harus rawat dengan baik ya, tentunya pastinya. Berarti memang utamanya yang ini penting ya Pak, dia bisa dipelihara secara semi intensif. Semi-intensif. Iya, Ya. karena kebanyakan memang dari kita kan peliharanya masih semi intensif yang Iya. ada umbaran begitu Pak, dan tahan ya Iya, dari betul. penjelasannya. Kemudian dari performa reproduksinya seperti apa nih Pak? Iya, jadi dari karakteristik reproduksinya ini kambing burka umur 10 bulan ini Bapak Ibu sudah bisa kita kawinkan ya. Meskipun sebenarnya bisa kita kawinkan lebih awal ya Bu Arya. Namun dia harus bobot badannya harus mencapai 10 bulan dulu. Jadi Bobot badannya? 20 kilo dulu, 20 kilogram dulu. Dia ada kategori ya Pak? Kategori. Ada kategori bisa pakai umur dan bisa pakai Ini bobot badan. bobot badan. Nah, Berarti kalau dia kurang dari 10 bulan tapi bobot badannya sudah 20 kilo, iya, bisa dikawinkan. bisa dikawinkan. Tapi dengan catatan dia lebih dulu dari 6 bulan. Oh. Karena kan masa pubertasnya ini 6 bulan, dewasa kelaminnya 6 bulan. Iya. Nah, di atas dewasa kelamin 8 bulan, mungkin udah Bobot mencapai 20 badannya kilo 20 kilo. bisa dikawinkan. Kemudian service per conception-nya ya, rata-rata perkebuntingan 1,5 ini. Artinya ini kan cukup bagus ya, boleh dikatakan. Kemudian selang beranak. Selang beranaknya ini 287 hari ya. Ya. Relatif sama dengan kacang, tapi lebih pendek daripada kambing bur. Ya. Mungkin ada kaitannya dengan Iklim iklim tadi, ya. ya karena iklim itu kan, jadi dia sudah adaptif dengan iklim, sehingga dia bisa menyamai kacang begitu. Oke. Nah juga ini 5 tahun produktifnya. Meskipun di tempat Bapak Ibu ya, yang teman-teman di daerah mungkin yang beternak bisa ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun, tapi ini 5 tahun pun dia sudah cukup bagus ya, dia produktif. Yang tentu Bu Ari, dia 5 tahun ini sesuai dengan genetik yang kita harapkan begitu. Optimal Performanya gitu ya, Pak? optimalnya seperti itu. Bisa lebih dari itu, tapi mungkin sudah terjadi penurunan kualitas. Bisa jadi seperti begitu itu. ya Pak. Kualitas susu barangkali begitu ya, produksi susu. Iya, bisa jadi seperti itu. Dan tapi kalau mungkin di si manajemen si peternak manajemen yang dengan baik dan bagus, bisa juga mungkin 5 sampai 6 tahun masih optimal juga, tergantung manajemennya tadi kan. Ya. Nah, ini ke unggul di jumlah anak sekelahiran ini gimana ya Pak? Iya, jadi litter size ya tentunya ya. Oke. Jumlah sekelahiran jumlah sekelahiran itu 1,57 ya per ekor ya. Jadi 1,57 ekor per induk gitu. Ini cukup bagus tentunya. Rasio anak jantan juga betina 46,9 ya dibanding 53,1 gitu ya. Tidak terlalu signifikan barangkali, tapi dia ada perbedaannya. Ada perbedaannya. Nah, kemudian kemampuan keindukan si unggul ya, keindukan unggul ya, produksinya cukup bagus, produksi susunya. Dan ini sangat penting Bu Ari. Kalau susunya kurang, ini pertumbuhan si anak akan kurang bagus ya. Dan ini penting sekali. Karena tadi itu ya Pak, kaitannya dengan apa namanya? Menjaga mortalitas anak supaya betul ditekan serendah mungkin gitu ya. Iya betul. Dengan produksi yang bagus, susu, asupan si anak kan jadi terpenuhi dengan baik begitu ya, sehingga daya tahan anak cukup bagus begitu. Nah, karena kalau kita pelihara sudah capek-capek nih Pak, dikawinkan, kemudian kita nunggu bunting, setelah lahir mati, kan kecewa gitu ya. Yang pengorbanan ternyata mati. Iya, sedih sekali ya. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini tentu bisa lebih waspada lagi ya teman-teman. Nanti kita diskusi tentunya ya pengalaman-pengalaman teman-teman. Kemudian juga keunggulan dari betinanya si burka ini sering melahirkan anak kembar. Begitu. Ya, melahirkan anak kembar. Kemudian insting ya, keibuannya sangat kuat. Dia sangat penyayang begitu. Nah, kalau ternaknya tidak penyayang, induknya tidak penyayang, tentu anaknya itu kurang diayomi atau kurang diperhatikan begitu ya. Nah, untuk si burka ini rata-rata di kita alhamdulillah cukup bagus, dan sehingga dia mau merawat dan melindungi anaknya. Kemudian angka kematian anak lebih rendah. Itu tadi
Itu kan dampaknya itu sebenarnya. Jadi produksi susu cukup, kemudian Ibunya keibuannya bagus. ibunya mau nyusuin gitu ya, Iya, mau Pak. menyusuin, mau merawat sehingga angka kematian anaknya Oke. rendah begitu. Nah, Ini perbandingan karkasnya berarti iya, ini, Pak. karkasnya kan bisa kita lihat ya. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat di layar seperti apa perbandingan karkasnya antara burka dengan kacang gitu ya. Proporsi karkas kalau burka itu 46%, kemudian kacang 44% begitu. Bahkan mungkin burka bisa lebih nanti ini. Ini beberapa literatur tentunya kita lihat. Kemudian panjang karkas untuk burka 76 sampai 77, sementara untuk kacang 54 sampai 59. Berarti ini unggul ya Pak. Jadi kita Ini unggul tadi sekali. lagi-lagi kita berikan pakan, kita pelihara gitu, performanya burka Bagus, unggul lebih unggul dibanding kacang. kacang gitu. Nah, lebar karkas juga lebih unggul kan? Kita lihat ini 34 sampai 35, sedangkan kacang itu 30 sampai 31. Nah, lingkar paha belakang. Nah, ini lingkar paha pun kita hitung ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, karena penting buat kita sebagai peternak. Ini kadang menjadi salah satu kalau ilmu taksir ya, kadang-kadang di lapangan itu di peternak tuh. Jadi lingkar paha belakang itu 30 sampai 31, sedangkan kacang 20 ya. 26 sampai 29 ya. Sementara paha depan 17 sampai 19 cm ya. Sementara ini di kacang nampaknya depannya lebih ini ya. 20 ya. Iya. Ini dari Iya, artinya tidak memang semuanya juga di lokasi di burka itu jauh lebih unggul ya, tapi beberapa hal, tapi dominannya di burka lebih banyak. Kemudian kadar protein juga sedikit ya, hampir sama ya dengan kacang. ya kalau dari Ya, kandungan nutrisi kayaknya relatif sama gitu. iya relatif sama. Oke, baik. Ini kan kita udah cerita keunggulannya nih Iya. Pak. Keunggulannya udah kita jabarkan begitu ya. Sudah kemana nih Pak kambing burka kita ini Iya, yang iya. dihasilkan? Iya. Jadi Bu Ari, ini kan sudah rintis sejak tahun 98 ya tadi Iya. ya. Dan ini sudah dirintis juga oleh para senior kita dalam hal penyebaran. Ya, Iya. mereka sudah disebar dari kalau kita lihat di peta ini cukup jauh ya, dari Aceh sampai Papua dia. Sudah sampai Papua. Datanya itu yang kita lihat. Namun beberapa lokasi pasti kita kehilangan kontak gitu karena mungkin Sudah lama-lama. sudah lama sekali. Selain itu juga kita mungkin sempat ada efisiensi anggaran Ya. untuk melakukan monitoring. Nah, begitu kan, sehingga sulit kita untuk kontaknya. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan Smart Tani ini, yang di Maluku Utara, yang di Papua hadir di sini, Bisa menyapa memberikan kita informasi. mudah-mudahan kan begitu. Ke informasi. Iya, membuka informasinya begitu. Ya, harapan kita seperti itu. Jadi kalau kita lihat masih hampir setiap pulau sudah ada pastinya ya. Kalau di Sumatera dan Jawa itu sudah cukup merata. Tinggal di Kalimantan baru di Kalimantan Barat gitu ya, Sulawesi, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Dan disebar ini kira-kira ada nggak Pak testimoni seperti apa sih feedback dari peternaknya gitu yang sudah pelihara kambing burka kita ini gitu. Ada kita ada peternak cukup bagus ya di Aceh, Pak Ja'far namanya. Beliau sangat konsen pengembangan kambing burka ini ya. Dan beliau sekarang ini bisa menjadi salah satu sumber benih wilayah kita di Aceh. Nah, tepatnya di Aceh PD ini. Dari Zoom ini kita sampaikan yang teman-teman yang ada di Aceh, di sana ada stakeholder kita di Kabupaten Aceh PD. Ya. Kemudian juga di Tapsel juga kita sedang membangun ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi salah satu sumber benih ya, sumber benih. Berarti tujuannya disebar-sebar itu sebetulnya kita mau buat pusat sumber benih ya. Benih. Ambil kan pusatnya dari sini begitu, tapi kalau harus mengirim ke pulau-pulau jauh-jauh begitu itu kan
butuh waktu. Butuh. Kemudian ternak di jalan juga pasti ada kendala dan Iya, sebagainya itu gitu sangat ya. secara teknis mengurusi ternak di jalan itu cukup butuh biaya, butuh effort yang luar Iya. biasa lah ya. Karena memang membawa makhluk hidup ya. Belum lagi pakannya, belum lagi kondisi di dalam kendaraannya begitu. Cukup makanya mungkin mudah-mudahan ke depan dengan adanya semangat kita bersama bisa kita bangun di beberapa lokasi biar bisa menjangkau seluruh Iya. Indonesia sumber-sumber benih burka ini. Pusat-pusatnya begitu. Iya, pusat-pusatnya ini. Kemudian apakah sudah semua yang disebar itu kemudian diterima peternak? Apakah semuanya berhasil begitu, Pak? Atau ada kendala gitu? Pastinya Bu Arikan, di sini juga Bapak Ibu saya kira sudah ada yang sudah ingin menyampaikan unek-uneknya gitu ya, pastinya yakin saya. Jadi karena memang tidak semua peternak kita itu berhasil ya. Tapi memang dia memiliki syarat-syarat ya yang harus kita perhatikan. Salah satunya kandang. Kandang itu kan ibarat kita rumah. Iya. Nah, kalau rumah kita tidak nyaman, maka kita akan sering keluar rumah begitu ya. Ataupun kalau rumah kita tidak nyaman, ya akan tidak nyaman, itu akan rentan terhadap penurunan kualitas ternak itu sendiri. Nah, karena tempat dia hidup di situ. Nah, kandang yang bagus itu adalah yang memiliki sirkulasi udara, ya, sirkulasi udara yang bagus gitu, tidak pengap gitu ya. Nah, kemudian juga pencahayaan matahari cukup. Nah, pencahayaan matahari ini kan cukup untuk bisa membunuh bakteri-bakteri atau Yang ada di virus-virus yang ada di kandang gitu ya. Kemudian juga sanitasinya harus bagus, sanitasi limbah cair, limbah padat begitu. Jadi kebersihan ini sangat penting ya Bapak Ibu ya, karena sumber penyakit itu datang dari bawah kandang kadang-kadang ya. Kemudian juga kepadatan kandang ini perlu diperhatikan ini Bu Ari. Kepadatan kandang ini tergantung daripada fisiologis ternaknya. Seperti yang kita lihat ya Bapak Ibu, kalau jantan dewasa itu space kandang per ekornya itu 1 sampai 1,2 ekor. 1 sampai 1,2 meter per ekor. Itu yang jantan dewasa. Ya. Kemudian kalau dia betina dewasa 0,7 sampai 1 meter per ekor. Tinggal dikalikan saja. Kalau dia 3 tinggal dikali 3 begitu ya. Ada aturannya ya Pak? Ada aturannya, harus ada. Cuman ini bangun kandang, ini ternak masukin. Iya, ya, Pak? itulah kesalahan kita kan banyak di beberapa peternak itu yang dan anehnya itu kadang-kadang kandang untuk kambing burka, kandang untuk kambing lokal, kandang untuk kambing macam-macam sama saja. Nah ini mengubah mindset kita ini perlu ya, terkait terutama kandang begitu. Nah berikutnya selain kandang, kemudian ke pakan. Nah, pakannya harus cukup. Ya, pakan hijauan kalau dia ini burka ini kita sebut memang unggul, maka kita harus memilih pakan yang unggul juga, terutama hijauannya. Mungkin kalau konsentrat memang butuh biaya atau model yang cukup banyak ya. Nah, namun Bapak Ibu sebenarnya ketika kita bisa menyediakan bank pakan dalam bentuk hijauan, tapi yang kita tanam itu hijauan-hijauan yang unggul, yakin kita insya Allah burka ini bisa masih hidup eksis gitu ya. Karena memang sebenarnya kambing ini pada dasarnya makanannya namun jika ingin memberikan pakan tambahan biar hasilnya lebih optimal lagi silakan saja begitu. Nah, namun dalam standar kita pamannya kita tidak banyak biaya, setidaknya kita menanam hijauan pakan unggul yang unggul-unggul dan kita di sini menyediakan bibit-bibit itu ya. Dan kalau kita lihat ke lapangan banyak sekali peternak kita itu yang sudah memelihara ternak kambing burka, hijauannya itu ala kadarnya. Yang notabene boleh dikatakan nutrisinya itu di bawah standar. Nah, makanya bisa jadi ini juga salah satu pemicunya, ya, sehingga burka potensi genetiknya tidak keluar dia, gitu. Jadi kita udah dikasih makan nggak Pak? Begitu dikasih ya Pak. Gitu. Banyak begitu. Tapi kadar nutrisinya nggak diperhatikan. Tidak terpenuhi, tidak diperhatikan begitu. Ini sangat krusial sekali ya menurut saya di lapangan. Iya. Selain itu apa Pak? Selain sedap
kandang, kemudian pakan begitu. Kemudian kita harus perhatiin masa Kawin. kawinnya juga. Ya, reproduksinya kita harus perhatikan. Harus Ya, diperhatikan harus juga ya Pak diperhatikan. reproduksinya ya. Kalau kita terlewat masa birahi, rugi kita, ya kan? Oke. Nah, akan ada mengalami kerugian. Nah, perhatikan umur pubertas dan dewasa tubuh. Ya, dewasa kelamin atau pubertas dan dewasa tubuh itu harus diperhatikan, Bu Ari. Karena ini penting ya dalam manajemen tentunya. Kemudian birahinya itu atau estrusnya itu sekali dalam 21 hari. Ya, Jadi kalau terlewat harus menunggu 21 hari lagi. Iya. Kita berikan makan itu Pak 21 hari Iya. ya. Kita pelihara 21 hari. Tapi kan rugi itu. Iya. Nah, sementara dia lama birahinya aja hanya sekitar 1 sampai 2 hari atau 24 sampai 48 jam. Dan ini kan rugi kita 20 hari lah boleh dikatakan. Nah, gitu. Kemudian rasio ideal pejantan dengan betina 20 ekor. Ini ideal. Yang tentu pejantannya tuh pakannya bagus, terpelihara dengan baik begitu. Namun hasil pantauan kita di lapangan 20 ekor itu terlalu banyak sebenarnya. Tapi ini ideal ya Bapak Ibu. Kalau jantan Bapak Ibu bisa kita lakukan seperti ini sangat bagus pejantannya. Nah, di lapangan itu paling bisa 10 atau 5 ekor gitu. Ini pejantannya kurang tangguh berarti ini. Yang pejantan tangguh 20 ekor ya, betina bisa dikawin. Ada kaitannya dengan kita untuk menghindari inbreeding itu ya Pak? Iya. Kalau cuman satu yang dimiliki ini sebenarnya banyak nih peternak kita itu bertahun-tahun pakai pejantannya itu terus, aja. gitu Nah, ya. itu jadi masalah sebenarnya ya dalam hal memanage genetik ternak. Kalau inbreeding nanti terjadi kan akan menurun kualitas ternak itu sendiri. Kemudian untuk menghindari inbreeding ini, maka kita perlu membuat catatan. Recording ternak. Ini kayaknya yang jarang ada. Ini yang jarang di peternak. Jarang ini. Ya, yang sangat jarang sekali kita temui, sangat jarang. Saya kira beberapa peternak kita juga yakin saya ada melakukan ini, tapi sangat jarang. Nah, untuk apa sih recording ini ya Bapak Ibu ya? Pemberian tanda pada ternak agar peternak mengetahui dengan mudah ternak yang dimilikinya dan mudah dalam mengontrolnya. Ya, sangat penting ini Bapak Ibu. Kemudian pencatatan perkawinan. Nah, itu tadi kita lihat kalau perkawinannya terlewat, maka ini rugi kita tadi beberapa hari. Kemudian pencatatan kelahiran. Kita harus tahu kelahirannya, berat lahirnya berapa, tanggal lahirnya kapan, begitu. Biar lebih memudahkan kita untuk memanage. Kemudian juga pencatatan kematian, ya ini perlu biar kita tahu berapa banyak yang mati dan seperti apa keberhasilan kita dalam memelihara ternak. Ini terutama yang namanya kelahirannya atau prasapih, itu kan rentan mati kan. Nah, kalau kita tidak catat dengan baik, kita lupa-lupa, kita hanya mengingat gitu, kita tidak tahu keberhasilan kita. Sudah berapa ekor yang mati, Nah, penyebabnya apa? Itu kalau penyebabnya. Tahu berapa ekor mati dan penyebabnya apa, ini kira-kira apa yang harus dilakukan? Begitu kira-kira Iya, betul sekali. Sehingga dengan adanya recording ini, kita selalu mengevaluasi diri. Nah, dengan kita mengevaluasi, kita tahu bertindak apa yang harus dilakukan dalam meningkatkan manajemen kita. Pakannya kah? Apanya kah? Terserah lah yang mana saja, nanti hasil daripada recording kita itu. Begitu. Nah, ini potensi bisnisnya seperti apa nih Pak? Ini bisnis. Tadi kita katakan kambing sultan gitu ya. Sultan itu kan boleh dikatakan orang kaya gitu ya. Nah, jadi ini ternyata dengan memelihara kambing kita bisa menjadi sultan Bu Ari ya. Tapi tadi memenuhi syarat-syarat tadi ya. Peluang pasarnya cukup banyak. Ya, yang pertama penjualan bibit. Ya, penjualan bibit ini saat ini cukup jadi primadona ini. Banyak sekali peminatnya. Banyak sekali peminatnya. Mungkin nanti boleh salah satu peternak kita yang bisa menyampaikan ke Zoom kita ini, kami di sini kekurangan bibit begitu ya, banyak sekali permintaan gitu. Mudah-mudahan ada yang mengikuti ya. Kemudian juga selain penjualan bibit, juga ini tentu penggemukan. Kan kita juga membentuk atau merakit kambing ini tujuannya untuk fattening, penggemukan, untuk daging, sumber daging. Ya, kemudian juga penjualan pejantan unggul. Nah, ini pun bisa
menjadi salah satu sumber benih ya, pejantan unggul. Nah, itu tadi 1:20. Kalau teman-teman punya ternak betina 10-20 ekor, tinggal beli pejantan satu, Burka. Oke. Insya Allah bisa meningkatkan kualitas genetik kambing lokal, kambing yang dimilikinya begitu. Kemudian tentu yang terakhir ya penjualan hasil ikutan ternak banyak ya. Ya. Ada yang kreatif juga Bu Ari. Kreatif dia buat biourin, buat kompos, Kompos, macam-macam begitu. Itu diolah kemudian meningkat. Ya, pengolahannya meningkat. Sumber bisnis juga kan itu kan, sumber pendapatan. Ini sepertinya penjelasannya, Pak. Ya, ini penjelasan yang tadi saya kira kita setiap peternak ini sudah mengetahui ya, sudah mengalami ya seperti apa peluang bisnis yang ada di memelihara ternak ini, ternak kambing ini. Ini salah satunya juga kambing ini bisa menjadi penyedia kambing akikah, ya, bisa digunakan untuk akikah dengan harga yang hampir sama dengan kambing lokal. Dia jumlah dagingnya lebih banyak. Begitu ya. Di tempat saya itu harga kambing cukup mahal, ya, hampir sama dengan kambing Burka, tapi dagingnya jauh lebih banyak. Lebih begitu. banyak Kalau kita kan buat akikah pengennya lebih banyak dagingnya kan, apalagi buat kari kambing ya. Ya. Nah, begitu ya. Kemudian juga ini deskripsi ini teman-teman bisa melihat ya di Zoom ya. Iya. Kalau kita lihat Jadi dari bisa untuk pejantan unggulnya tadi, kemudian penjualan pupuknya bisa untuk edukasi dan agrowisata juga ya Pak, jadi bisnis seperti itu. betul sekali ya. Edukasi mengembangkan peternakan sebagai lokasi wisata. Iya. Ya betul. Karena memang kambing Burka ini cukup apa ya dikatakannya unik. Sangat senang kita melihatnya. Gambarnya itu warnanya seragam ya Pak ya? Seragam dan cantik ya, gagah dan cantik gitu ya, dan menarik begitu untuk jadi mainan, bisa lah untuk jadi mainan. Saya kira ada juga yang melakukan itu dengan melihat kambing Burka. Ada peternak Bu Ari, tadinya dia nggak suka ternak kambing, Iya. tapi dengan melihat kambing Burka, akhirnya dia terpesona. Akhirnya dia pengen memelihara kambing dan hanya ingin memelihara kambing Burka. Ada kejadian seperti itu karena memang ini sangat bagus ya untuk jadi peminat buat para peternak atau insan-insan. Mungkin juga banyak juga yang ASN dia masa tua apa ya gitu ya. Nah, peternak kambing salah satu solusinya Bu Ari. Selain untuk wisata, selain untuk juga untuk tambah keuntungan, juga bisa jadi kesenangan. Nah, kesenangan di situ ya. Nah itu setelah kita bicara keunggulan, kemudian bagaimana supaya optimal? Ini pertanyaan paling inti nih Pak. Iya. Gimana ini kita bisa dapatkan bibitnya gitu Pak? Iya, untuk di sini pastinya kan ada SOP-nya, ada proseduralnya ya. Yang ada dua jalur. Yang pertama dari penyebar luasan, nah ada jalurnya, ada proseduralnya. Saya kira ini sudah kita pahami semua ya. Oke. Mengirimkan surat, kemudian juga setelah surat itu nanti kita balas, nanti akan kita sampaikan ke pimpinan kita. Apakah pimpinan menyetujui atau tidak begitu? Karena kita di sini kan pelayanan teknis ya. Jadi yang menyetujui boleh tidaknya ini disebarluaskan adalah pimpinan kita tentunya yang ada di pusat gitu. Dan tentu dia yang sudah legal formal yang mengajukan permohonan itu. Nah, apakah dia kelompok ternak, apakah dia instansi pemerintah, ataukah dia yayasan atau apa? Yang lain yang legal formal gitu. Nah, itu dari penyebar luasan. Dan itu kalau disetujui, banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kita khawatir ini bibit unggul hanya dipelihara ala kadar secara ada kadarnya, ya udah ala kadarnya menerima itu. Nah, kalau nanti juga dikirim surat sediaan, kita kan pastinya juga ada kewajiban untuk
apa namanya, diseminasi ya. Mohon izin Bapak Ibu, masih ada terkendala kembali. Mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu. Paparannya yang kita miliki, saya yakin Bapak Ibu sudah banyak sekali yang ingin bertanya, yang ingin sharing, yang ingin menyampaikan pandangannya kepada kami.
kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu seluas-luasnya untuk menyampaikan informasi dan pertanyaan. Saya sudah lihat ada di Zoom ada yang Bapak Ibu yang sudah raise hand. Mohon maaf Bapak yang menggunakan nama Infinix X8840. Merah, yang merah. Bapak yang pakai topi merah ya Pak. Silakan Bapak bertanya atau ingin menyampaikan informasi dan pendapatnya Pak. Sebutkan nama dan asalnya ya Pak. Terima kasih. Selamat siang Bu Ari. Pak Eko. Selamat siang Pak Kabalek. Bisa mendengar suara saya Bapak dari Bengkulu. Nama saya Pak Eko Eko, Bapak. ini Pak Eko ya Pak. Iya. Iya. Ora Samang. Kolega ini Pak, kolega kita. Iya. Izin saja langsung Bu Ari. Ya. Kalau tadi Bu Ari mengawali dengan pantun, ini juga ada pantun buat Pak KBB, Bu. Izin Bu. Siap Pak. Ke stasiun Balikpapan. Makan siang di Tanjung Karang. Pensiun perlu persiapan dimulai dari sekarang. Cakep. Benar Pak tadi yang disampaikan Pak Syawal ya Pak. Persiapan pensiun. Langsung saja Ibu, saya tidak menanyakan tentang kambing burka secara teori, tetapi bagaimana Ibu untuk mekanisme dalam rangka mempersiapkan diri pensiun ini. Saya ingin beternak kambing burka. Mohon izin Pak KBB, bagaimana memfasilitasi kami karena kami bukan kelompok ataupun yayasan dan lembaga. Bolehkah kami mengupayakan untuk budidaya kambing burka secara mandiri? Demikian langsung saja Ibu. Terima kasih. Salam hormat dari Bengkulu. Baik, terima kasih Pak Eko pertanyaannya. Langsung Pak, bagaimana bisa kira-kira difasilitasi barangkali Pak untuk bisa memelihara kambing burka ini? Silakan Pak. Baik, Pak. Terima kasih senior kita, termasuk senior kita di insan peternak ini dari Bengkulu, Pak Eko. Saya kira untuk mempersiapkan diri Pak Eko lebih paham daripada kita gitu ya. Nah, pastinya kalau untuk berkambing burka ini salah satu ya menurut saya yang harus dipersiapkan Pak Eko dan yang sangat susah dilakukan oleh orang lain itu mempersiapkan bank pakan. Ya, kita kan pensiun kalau ingin beternak, bank pakannya itu perlu sekali. Apalagi kita udah pensiun, kita sudah tidak punya tenaga untuk kesana kemari ya Pak Eko ya. Jadi bagusnya dari sekarang dirintis di Bengkulu kan mungkin masih lahannya masih banyak yang luas ya kan. Jadi bisa ditanam hijauan-hijauan unggul. Nah, kalau kita nanti berharap pakan konsentrat akan cukup mahal biayanya. Saya kira dimulai dari situ Pak Eko. Nah, kalau untuk bibit-bibit hijauan kita ready, bisa kita kirimkan Pak Eko terkait dengan hijauan unggul. Tapi kalau ternaknya saya kira sudah tadi sudah saya sampaikan, kalau untuk mendapatkannya melalui pembelian bisa dikirim langsung ke kita. Nah, uang pensiun kan banyak itu Pak Eko, bisa membeli ternak bisa di ya kan, bisa dikirim surat buat kita mau beli berapa ekor gitu, tinggal disebutkan nanti di situ. Ya. Ya, baik begitu ya Pak Eko. Persiapan untuk pensiunnya begitu ya. Disiapkan dulu makannya ya Pak, baru kemudian ke ternaknya. Iya. Oke. Baik, kita ke pertanyaan kedua. Ada Pak Erwan yang sudah raise hand. Silakan Pak Erwan. Pak Erwan. Pak Erwan bisa dengar suara saya, Pak Erwan? Silakan bertanya, Pak. Ya, silakan Pak Erwan. Nggak kedengaran. Suara Pak Erwan tidak terdengar ya? .
Silakan di-unmute dulu, Pak. Masih di-mute itu ya, Pak? Oke. Ya, silakan Pak Irwan. Masih. Pindah saja, Bang. Oke, izin Pak Irwan, kami tidak jelas. Mohon izin, mungkin bisa disampaikan di kolom chat kami, barangkali Pak. Kita beralih ke Pak Sudarwanto. Silakan Pak Sudarwanto. Pertanyaannya Pak, boleh disampaikan Pak. Baik, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Waalaikumsalam saja. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terkait dengan mau tanya untuk bibit burka. Kebetulan kami juga pengelola P4S. Mekanismenya seperti apa? Apakah melakukan pengajuan surat atau gimana? Karena kami melihat jenis kambing burka ini potensinya bagus. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait jenis burka ini tadi kan pertanyaan pertama kan melayani penjualan atau pembelian, misalnya untuk pakalan. Nah, itu polanya pembeliannya berdasarkan berat badan atau jogrok. Jadi yang ditanyakan oleh penanya sebelumnya. Jadi mungkin sementara itu karena kami di daerah kami kan potensi pakan ternaknya cukup bagus. Nah, kami mencoba ya tertarik begitu. Mungkin itu saja Bapak narasumber dan moderator atas pertanyaan kami. Apabila kurang benar, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudarwanto, jauh Pak dari Tunjungan di Blora. Jadi mungkin lebih menjelaskan Pak prosedur untuk pengajuan kalau ingin mendapatkan bibit burka. Surat-surat seperti apa yang harus dipenuhi begitu Pak. Baik, Pak Sudarwanto, terima kasih jauh bergabung dari Blora, Jawa Timur. Jawa Tengah, Pak. Jawa Tengah, Pak. Mendapatkan bibitnya ya, Pak Sudarwanto, untuk pembelian itu ataupun apa namanya ya, diseminasi atau penyebarluasan itu tinggal mengirimkan surat ke kami, Pak Sudarwanto. Kemudian nanti akan kami balas, ya, kemudian akan kami balas. Nah, kalau pembelian dia biasanya tidak perlu persetujuan pimpinan tentunya, karena ini kan ada dia capaian PNBP yang harus dicapai, ya. Jadi, namun kami kalau sudah mencapai PNBP, tentu ini akan kami tutup untuk pembelian atau penjualan ternak. Nah, dan penjualan ternak kita juga ada prosedurnya, harganya juga harga PNBP. Nanti bisa ditanyakan kontak kami, Pak. Ya, kontak kami melalui humas kami nanti, melalui website kami nanti bisa dihubungi untuk mendapatkan bibit kambing melalui pembelian. Tapi kalau melalui penyebarluasan, itu bisa dinas mengirimkan surat langsung ke pimpinan kami pun itu lebih baik. Itu yang ada di Bogor, Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan Kesehatan Hewan yang ada di Bogor, Jalan Pajajaran, begitu. Saya kira itu juga langkah yang tepat kalau ingin mendapatkan secara penyebarluasan atau diseminasi, begitu. Kira-kira diawalinya dengan surat permohonan ya, dengan surat permohonan. Di surat permohonan dibuat saja seperti adanya kita permohonan begitu saja ya Pak. Iya, tidak terlalu rumit sebenarnya. Seperti permohonan biasa saja. Ya. Kalau untuk pembelian tadi per ekor ya sih Pak. Per ekor, ya per ekor. Oh iya, harganya per ekor, dia tidak berbobot badan tidak. Per ekor dia kalau bibit ini. Karena kan dia performan ya. Dan sudah ada di ketentuan PNBP-nya. Sudah ada ketentuan PNBP-nya. Berarti sistem demikian jogrok ya, Pak? Pak Sudarma tadi jawaban dari kita atas pertanyaannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada Pak Abdul Aziz dari Abdul Aziz Sulasweb. Ya. Silakan Pak Abdul Aziz.
Bisa respon saya, Pak? Oke, kita beralih ke Pak Sugiono Batu. Pada Pak Sugiono, silakan Pak. Sugino, oke. Mohon maaf Pak Sugino. Kami tidak Halo, bisa mendengar suara Pak Sugino. dengar suara? Oh ya, silakan Pak. Oh ya, terima kasih Bu. Saya sampaikan ke Pak KPB bahwa kaitannya dengan kambing. Kalau untuk instansi pemerintah memang ada pola PNBP, tetapi kalau untuk peternak, alhamdulillah peternak di Jawa Timur ini sudah banyak yang berkembang kaitannya dengan budidaya kambing. Tapi di akhir-akhir ini, mulai dari bulan November sampai Desember, mulai sampai sekarang, ini harga kambing ini agak turun gitu lah. Sampai Lebaran kemarin agak turun, sehingga petani ini kurang minatnya khususnya untuk kambing. Lebih suka kepada domba. Nah, lebih suka kepada domba, Bapak. Saya sudah mengelola kambing itu dari 2003, mulai dari kambing perah, kambing bur, kambing potong, sanen, sampai sekarang masih juga itu. Tetapi kalau itu yang katanya dengan harga. Yang kedua, kaitannya dengan pencatatan, kita sudah menyampaikan dan mengajarkan kepada petani, baik petani kolot maupun petani milenial, itu recording online. Tetapi juga dalam pelaksanaan di lapangan juga masih banyak yang petani ini malas mencatat, sehingga kegiatan recordingnya menjadi kurang teliti, istilahnya kurang jeli. Selanjutnya yang berikutnya untuk kandang, Pak, khususnya untuk kandang kambing perah pejantan itu harus lebih tinggi, Bapak. Karena kambing perah jantan ini bisa selingkuh dengan sebelahnya kalau nggak tinggi, Pak. Itu maka saya menggunakan sekitar yang 3 meter lah itu untuk yang kambing perah. Tetapi kalau untuk yang kambing lainnya mungkin 2 meter sudah cukup itu untuk yang kandang. Mungkin itu Pak dari kami. Terima kasih untuk kaitannya dengan kalau untuk kambing bur tadi bobotnya lebih bagus dibanding dengan yang lain, karena saya pernah mengalami pemotongan untuk kambing bur peranakan itu sangat bagus sekali, beratnya, dagingnya juga kualitasnya, itu karkasnya juga sangat bagus. Mungkin itu, terima kasih. Monggo Bapak. Terima kasih Pak Sugino pertanyaannya. Jadi ini terkait dengan harga jual nih Pak. Ternak kambing yang rendah kemudian peternak beralih ke domba begitu ya. Gimana pandangan kira-kira Pak? Iya, baik Pak Sugino. Dari Batu ya Pak ya? Dari Kota Batu atau ya dari Kota Batu. Baik, terima kasih Pak Sugino bergabung di kegiatan kita ini. Kalau masalah harga itu pastinya pengaruhnya lebih kepada atau apa namanya ya, selera masyarakat, ya kan? Pasti kepada selera masyarakat. Jadi kalau lokasi itu atau daerah itu lebih menyukai domba, pastinya kambing tidak akan masuk di situ begitu. Nah, artinya ini kambing burka ini seperti yang disampaikan Pak Sugiono tadi, memang betul kambing peranakan bur itu atau burka. Nah, kalau di kita kan burka. Nah, peranakan bur memang banyak. Ada yang mengawinkan bur dengan kambing Jawa Randu, ya kan? Ada yang mengawinkan dengan kambing etawa gitu. Nah, yang ini kita kambing burka. Nah, bur adalah pedaging unggul, kacang adalah juga pedaging, sama-sama pedaging. Nah, ini keunggulannya tadi udah kita sebutkan. Nah, kalau masalah pasar, nah itu tergantung daerahnya, Pak. Dan tergantung kesukaan masing-masing begitu. Kita tidak bisa menjamin setiap burka
pasti laku di setiap daerah gitu ya Pak ya. Tapi kalau genetik Burka insya Allah itu memuaskan. Nah, Pak Sugiono juga sudah menyebutkan tadi kan. Nah kalau masalah recording, nah itu tadi Pak, betul. Jadi memang itulah kelemahan kita. Kita ingin hasil bagus, tetapi kita belum mau mengikuti syarat-syarat itu. Nah gitu. Saya kira itu aja Pak ya, terkait dengan hal tadi. Terima Ya. kasih Pak ini sudah bergabung Pak ya. Ya, baik, terima kasih Pak Sugino. Kita ke penanya berikutnya. Kita akan bacakan yang dari Zoom chatnya ya, Bapak Ibu. Ini pertanyaan dari Pak Slamet Siswoyo, DKPP Kabupaten Pekalongan, Pak. Apakah tidak kesulitan waktu melahirkan cempenya, induk kambing kacang betina yang dikawinkan dengan bur pejantannya? Oh, ini lebih kaitannya ke khawatir peternak, Pak. Iya. Begitu di kacang yang performance yang lebih kecil barangkali ya, Pak, bobot badannya, kemudian dengan kambing bur, apa tidak ada kesulitan beranak begitu, Pak? Iya. Sampai saat ini tidak terlalu banyak kesulitan Pak, karena kambing Burka ini kan juga tidak sebesar bur aslinya. Yes. Nah, tidak sebesar bur aslinya, dan bur asli dengan kacang pun yang dulu di sini kan kacang-kacang bagus sehingga beranak jadi Burka, dan Burka yang hasil persilangan ini yang kita sebarluaskan, dan Burka yang kita sebarluaskan ini jika dikawinkan dengan kacang sampai saat ini kita belum mendengar ada kesulitan, atau mungkin distokia ya mungkin yang lebih umum disebut Iya. ya. Belum ada kita dengar. Kalaupun mungkin ada mungkin 1-2 ya. Mungkin 1-2 mungkin induknya terlalu kecil gitu. Tapi kalau masih memenuhi syarat kacang biasanya tidak ada masalah Pak. Nah, Mungkin bisa disiasati barangkali ya, Pak, kalau di peternak bisa mencari indukan yang lebih sudah pernah besar. beranak, Ya. itu ada kemungkinan menurunkan itu. Iya, jadi kalau untuk menghindari itu, kalau Bapak khawatir, bisa mencari induk kacang yang memang dia agak besar. Ya, induk kacang yang besar. Atau pilih kambing lokal yang lain, seperti Jawarandu. Itu kan pedaging juga Jawarandu. Gitu. Jadi dalam kelahiran sepertinya jarang sih terjadi ini kesulitan untuk lahir gitu. Kalau sudah kalau khawatir begitu ya Pak, Iya. mungkin mencari yang sudah pernah beranak barangkali Iya. ya Pak, indukannya begitu. Iya. Jadi menghindari itu, tapi tidak terlalu tinggi ya, kita bisa dapatkan distokia itu di kita. Iya. Dan ada juga bisa nutrisi pakan yang konsentrat dikurangi. Itu salah satu juga. Nutrisi yang kan lemak itu bisa, pakan yang berlemak itu bisa menyempitkan organ reproduksi. iya, saluran reproduksi atau apa namanya yang pulpisnya, atau itu jadi kan kita kurangi ya pakan yang berlemak itu, konsentrat itu. Juga kita harus selalu waspada. Ketika mau melahirkan, kita harus waspada, siap siaga. Seperti suami siaga begitu ya sama istrinya begitu. Pada saat proses beranaknya kita ada didampingi. Jadi jika terjadi sesuatu hal yang bisa harus langsung kita ditangani, tolong. kita tolong. Iya, kita bantu begitu. Baik, demikian. Kemudian kita satu lagi ya Bapak Ibu yang dari kolom chat kami dari Bagja Abadi, Pak Bagja Abadi. Seleksi seperti apa untuk betinanya jadi indukan Burka, Pak? Kemudian bagaimana adaptasi terhadap pakan terbatas? Oh, pakan terbatas seperti apa begitu, Pak? Iya, seleksi bobot badan dan pertumbuhan bobot sapi tinggi ya. Pilih calon induk yang memiliki catatan bobot badan sapi ya, catatan bobot sapi yang tinggi pada umur 3-4 bulan. Itu salah satu strateginya juga. Ya, kemudian juga bobot badan umur produktif. Pilih calon induk betina yang siap kawin ya, 1,5 sampai 2 tahun yang sudah mencapai lebih kurang 30 kilogram ya bobot badannya. Itu salah satu strateginya. Kira-kira apa lagi, Bu Ari? Jadi pertanyaan yang kedua apa ya? Oke, bagaimana adaptasi terhadap pakan yang terbatas? Lebih kepada bank pakan barangkali ya, Pak? Oh, kalau pakannya di daerah itu terbatas begitu, Pak? iya.
Sebenarnya kalau kambing ini tidak terlalu manja ya. Ada pengalaman kalau pakan terbatas, sebenarnya kenapa terbatas? Nah, ya kalau hijauan, kalau dia konsentrat terbatas itu oke, nggak apa-apa. Tapi hijauan itu syarat utama, ya, syarat utama untuk memenuhi gizi daripada ternak itu. Kalau pakan terbatas, kemudian konsentrat pun nggak ada, nah itu jadi ya kurang dalam hal manajemen gitu ya. Oke. Kalau yang pasti hijauan nutrisi harus terpenuhi ya. Eh, Terutama hijauan 100%. Nah, kalau pamannya tinggal di kota, sebenarnya menurut saya bisa juga memanfaatkan limbah pasar ya. Nah, sayur-sayur itu pernah pengalaman ini di peternak. Dia menggunakan limbah sayur. Nah, itu kan bagus juga begitu. Nah, untuk pengalaman beternak mungkin saya kira Bapak Ibu berbeda-beda begitu. Namun jika memang asupan nutrisinya ya terutama dari hijauan ini kurang, maka memang produksinya pastinya kurang optimal ini. Pak siapa tadi? Pak Abdi ya? Ya, Iya, Mbak Pak Abdi Janggung. begitu. Ya harus kita cari solusinya. Mungkin kita bisa mencari alternatif kalau yang ada singkong, bagaimana singkong ini, daun singkong kita selasi atau apa begitu ya. Kemudian kalau yang ada lagi jagung, intinya kenapa dia terbatas? Harusnya kan kita cari bagaimana supaya nutrisinya terpenuhi dengan optimal begitu. Itu tadi kalau bisa dibuat dalam bank pakan, Iya, gitu, Bang Pak. Pakan Jadi kita begitu. punya persediaan Iya, kita punya terus, gitu. persediaan. Jadi mencari sumber Iya, hijauan atau iya, sumber pakan, kemudian kita awetkan begitu, iya. bisa begitu ya Pak? Iya, bisa seperti itu. Nah, beberapa lokasi mungkin yang susah untuk mendapatkan hijauan itu tadi, berarti dia harus kuat di konsentratnya, gitu ya, di konsentratnya. Nah ini di kolom chat kita itu banyak sekali yang bertanya Pak, bagaimana cara mendapatkan bibitnya, begitu Pak? Sudah kita jelaskan, tapi kayaknya perlu diulang Oh, Pak. gini ya Bapak Ibu, mendapatkan bibitnya ini sangat mudah sebenarnya secara prosedur. Prosedurnya itu tinggal mengirimkan ke kami surat permohonan. eh, tapi itu tadi, kalau dia pembelian, pastinya kita sudah akan mengevaluasi, akan melihat ketersediaan yang ada di kantor kita. Tapi kalau dia hibah, itu tadi ya, hibah, dia itu prosedurnya eh, pasti lebih panjang sedikit karena dia harus ada persetujuan daripada pimpinan kami, begitu. Prosedur seperti itu saja sebenarnya. Tinggal mengirimkan surat. Ya mudah-mudahan rezeki Bapak Ibu yang mengirimkan surat itu pas timingnya pas, waktunya pas begitu ya, sehingga mendapatkannya dengan mudah gitu. Namun tetap ini kan adalah bagian daripada eh, barang negara ya, sehingga untuk mendapatkannya juga sesuai dengan prosedur yang dibuat oleh negara begitu. Oke. Kalau pembelian itu lebih mudah tentunya. Berarti pengajuan diberikan ke kita, Ya. kemudian kita akan melakukan evaluasi Ya, terkait betul. layak atau tidak kita berikan Iya, itu betul. sesuai persyaratan Persyaratan yang sudah ada ada, kemudian apakah memenuhi atau tidak, begitu ya atau Pak ya? tidak, iya. Oke. Kalau dia hibah, itu tadi kita akan melakukan biasanya melakukan CPCL. Oke. Jadi kita akan melakukan CPCL. Kalau dia pembelian, CPCL itu yang dievaluasi apa tuh? yang dievaluasi itu tadi itu saja sebenarnya kandangnya, Oke. hijauannya, begitu. Kemudian juga yang utama itu yang dua itu. Nah kemudian Ada kandang Pak, ada Nah. kandangnya, tetapi ada kelayakannya nggak kira-kira? Nah, seperti iya apa? pasti, Oke. ya kan tadi sirkulasi udara bagus, ya kan. Kalau asal sekedar kandang aja kan nanti ternaknya tidak bisa tumbuh dengan baik, kan jadi masalah. Sementara bibit ini bibit unggul. Nah, ya, Kemudian sesuai ada syarat. sumber pakan juga ya Pak? Harus ada sumber pakan, harus ada sumber pakan. Kalau tidak ada sumber pakan, nanti ternaknya makan ala kadarnya, nah ini jadi masalah. Nah, Berarti perkembangannya pastinya akan terganggu. harus memenuhi persyaratan, Harus memenuhi kemudian persyaratan. siap untuk di CPCL, kemudian Siap. akan direview begitu Iya, ya Pak, akan untuk di-review. kemudian dikeluarkan disetujui atau tidak. Iya, gitu. betul sekali. Nah, proses yang pembelian jauh lebih mudah ya Pak ya, kalau pembelian gitu ya. Iya, kalau pembelian lebih mudah tentunya. Ada kesempatan satu lagi penanya. Saya lihat di Zoom kita ada Pak Berkah Abadi Farm.
Silakan Pak, sampaikan pertanyaannya Pak. Ya, silakan Pak. Masih di mute ya Pak? Di unmute dulu. Sudah terdengar suara saya, Kak? Sudah. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya untuk Bapak dan Ibu. Perkenalkan dengan saya Abud Fatur Rahman dari Tulungagung, Jawa Timur. Untuk saat ini saya sudah bergerak di bidang peternakan, sudah memulai merintis di kambing bur juga. Nah, untuk saat ini kan memang populasi kambing bur ini kan belum begitu banyak banget. Maka dari itu kan penjualan masih lumayan maksimal. Akan tetapi nanti ke depan jika populasi kambing ini sudah meluas, apakah ada dampak mungkin di harga? Terus bagaimana peran dari pemerintah untuk mengatasi hal itu ketika harga dari kambing burka ini sudah mengalami fluktuasi? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Berkah Abadi. Ini terkait dengan kekhawatiran lagi nih Pak, kalau nanti burkanya sudah menyebar banyak begitu, yang tadinya burka ini harganya bagus, kemudian apakah akan ada kira-kira kemungkinan untuk turun begitu harganya Pak? Iya. Baik, ini sepertinya lebih kepada kebijakan ya, kebijakan daerah atau kebijakan pemerintah. Sepertinya itu belum bisa kita diskusikan saat ini, karena realitas saat ini untuk kambing burka masih sangat banyak diminati. Oke. Masih sangat banyak diminati dan bahkan kurang. Di peternak kita kan sudah memantau pesanan itu kurang terus ya, pesanan artinya yang memesan sangat banyak tapi materi yang mereka sediakan sangat terbatas begitu. Jadi kalau untuk bagaimana nanti kalau populasinya banyak, kemudian bagaimana nanti harga, saya kira itu nanti saja kita bahas begitu ya, karena sulit kita mengada-ngada, sulit kita membayang-bayangkan terkait dengan pasar. Nah, itu kan banyak elemen yang terlibat di situ ya. Nah, hari ini tuh kita bagaimana beternak burka atau beternak kambing supaya kita memelihara ternak yang unggul. Nah, seperti itu sebenarnya Bang Abdi terkait dengan hari ini gitu. Kalau pasar nanti banyak elemen yang terlibat di sini yang perlu kita minta sarannya begitu. Nah, Kalau dari pengalaman barangkali ada Pak yang sudah beternak lama begitu ya, binaan dari bermain kecil Ya. barangkali sudah lama beternak dan apakah terjadi penurunan begitu harga? Nah itu pengalaman kita justru peternak yang lama yang kita bina kurang terus ternak burka yang mereka yang untuk dijual kurang terus, banyak terus peminatnya. Nah ini yang terjadi. Harganya pun cukup menjanjikan ya. Tidak ada penurunan, harganya selalu naik. Iya, sampai sekarang harganya selalu naik dan cukup stabil. Ya, untuk saat ini Bang Abdi Berkah Abadi Farm cocok sekali ini karena kambing burka ini saat ini cukup banyak diminati. Nah, kalau lain halnya nanti 2-3 tahun, 4 tahun ke depan, saya kira itu nanti situ lagi kita lihat kondisinya. Tapi untuk saat ini, Bang Abdi sangat cocok karena dagingnya memang perdagingannya cukup bagus begitu ya. Mungkin kalau sesuatu yang berkualitas kita jual tentunya akan sebanding dengan harga ya Pak? Iya, pastinya. Ada harga, ada barang toh, kata orang kan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Kabalai sudah menjawab dan merespon pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang ada di Zoom kita. Tapi saya sudah banyak pertanyaan. Sekarang kita balik ya Pak. Iya. Kita bertanya ya Pak kepada audiens kita. Kita buka lagi kuisnya Bapak Ibu. Kita balik nih. Setelah ditanya kita balik nanya. Tapi kalau kita bertanya kita ada dapat hadiah untuk yang bisa jawab pertanyaan kami. Kita punya 2 pertanyaan Bapak Ibu. Silahkan dijawab. Yang menjawab benar akan kami dapat hadiah uang elektronik Rp50.000. Pertanyaan pertama,
kambing burka adalah persilangan dua bangsa apa, Bapak Ibu? Silahkan dijawab. Bapak kelompok Sukajadi, silahkan Pak jawabannya. Di-unmute dulu ya Pak. Sudah bisa mendengar Silakan Ibu? Pak. Ya, saya titip salam dulu sama Pak Sawal ini dari Paluta. Ya. Apa Pak? Saya sapa dulu sama Pak Sawal. Saya dari ternak dari Paluta. Waalaikumsalam. Terkait dengan pertanyaan tadi, mohon maaf Bu, apakah tadi pertanyaan saya ulang lagi, bangsa burka ini dari bangsa kambing mana gitu Bu? Kambing burka itu Pak, kambing burka itu adalah persilangan kambing apa dengan kambing apa Pak? Iya, kambing bur yang asal Afrika Selatan dan kambing kacang, mungkin yang diistilahkan dengan kambing, kalau itu kambing lokal Terima gitu Bu. kasih. Iya, Ya. iya baik. Jawabannya benar ya Pak? Ya, nanti Sebenarnya silakan saya ingin tulis tadi nama dan nomor. Iya Bu, sebenarnya saya tadi Hubungi raise hand oleh bukan untuk tim menjawab kami. pertanyaan Ibu. Saya ingin menanggapi sebenarnya dari diskusi ini. Kalau masih dibolehkan kesempatan Ibu. Pak, kita sangat terbatas waktunya. Nanti kita akan sambung lagi ya Pak, diskusinya Oke, ya. oke, Pak. Baik. Oke. Untuk kuis yang kedua, pertanyaan kedua Bapak Ibu silahkan dijawab. Sebutkan satu saja keunggulan kambing burka. Ibu Diva dari Kepahyang silahkan Bu. Bapak, oh Bapak Diva dari Kepahyang. Mohon izin, maaf Pak. Halo, selamat pagi Pak Sawal dan Ibu. Satu saja Pak, keunggulan dari Ya, keunggulannya pasti ya kita tahu semua itu daging. Udah, itu aja jawabannya, daging. Sama kayak materi kita hari ini Bu, berdaging Bu. Benar Pak Sawal? ini ya Pak. Ya, sama kayak yang Dari kita bahas hari ini daging kan Pak? bobot badan begitu maksudnya ya Pak. Ya, untuk kebutuhan daging. Keunggulan daging. Gimana, Oke, benar baik. nggak Pak? Gimana Pak? Benar Nah, itu. jawabannya ya? Ya, benar sekali. Oke, Ya. bisa diterima Pak Diva. Selamat jawabannya benar. Nanti tolong tuliskan nama dan nomor teleponnya ya Pak. Nanti dihubungi tim kami. Baik Bapak Ibu, ini diskusinya sebetulnya ingin sekali kita perpanjang, kita lebarkan lagi gitu karena pasti akan sangat berkembang sekali ya Pak diskusinya. Betul. Banyak sekali yang ingin menyampaikan informasi dan tanggapannya begitu atau juga pertanyaannya. Tapi kita terbatas sekali dengan waktu Bapak Ibu. Disampaikan tadi bahwa kita memang punya tantangan besar ke depan ya Pak. Kita membutuhkan mutu genetik ternak yang bagus dan kita butuh inovasi-inovasi yang terus kita hasilkan, terutama dari BRMP Ruminansia Kecil untuk menjawab tantangan-tantangan itu. Betul. Baik Bapak Ibu, saya sampaikan terima kasih banyak kepada Pak Kepala Balai menjadi narasumber kita hari ini, berbagi pengalaman dan informasinya. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Sobat Tani yang sudah hadir dan bersama-sama dari awal sampai akhir di kegiatan ini. Kami mengapresiasi sekali, kami mohon maaf apabila banyak sekali kendala dan kekurangan selama acara ini berlangsung. Saya beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kami selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya. Ya. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu. Nice to meet you. Sampaikan itu ada kontak person. Oke, Bapak.
Ya udah ulangi. Baik, Bapak Ibu, informasi sedikit, Bapak Ibu yang ingin mengetahui informasi lebih panjang lagi, diskusi lebih panjang lagi, kemudian mungkin banyak hal yang ditanyakan, silahkan menghubungi kontak kami